Allahu jami'a. Alhamdulillah, di malam hari ini kita kembali melanjutkan pelajaran kita dari bagaimana adab dan akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masih dalam babuz zuhdi min masawilil akhlak. Jadi selanjutnya, di mana pada pertemuan sebelumnya telah kita sebutkan tentang babuz zuhdi wal wara, berkaitan dengan zuhud dan wara. Sekarang selanjutnya adalah babu ar-rahabi min masawilil akhlak. Artinya di bab ini akan diingatkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan akhlak-akhlak yang jelek, yang tercelah di dalam agama kita. Di mana di sini Asy-Syaikh rahimahullahu taala membawakan beberapa hadis. Di antara akhlak dan adab yang tercelah adalah al-hasadu, adalah hasad. Jadi ini yang dibahas oleh beliau tentang al-hasad, berkaitan dengan masalah hasad. Disebutkan dari hadits Abu Hurairah, riwayat Imam Abu Dawud, dan juga ada riwayat lain dari Imam Ibnu Majah dari hadits Anas ibni Malik radhiyallahu an, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, iyyakum wal hasadah, hati-hati kalian dari penyakit hasad. Fa innal hasada, karena sungguhnya hasad itu yakulul hasanat kama ta'kulun naru al-hatabah. Jadi di sini ada peringatan bagi kita, hati-hati kalian dari penyakit hasad. Karena sungguhnya hasad itu akan memakan kebaikan-kebaikan kita. Sebagaimana api itu memakan kayu bakar. Walaupun hadits ini ada permasalahan disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, sedikit ada masalah. Artinya hadits ini dari lafaz ini ada kelemahan. Juga di riwayat Imam Ibnu Majah dari hadits Anas sama juga ada kelemahan. Hanya saja kita tidak berpatokan dengan hadits ini, tetapi datang dari Al-Qur'an. Demikian pula dari hadits-hadits yang lainnya yang menjelaskan berkaitan dengan masalah larangan hasad, bahwasanya hasad ini adalah penyakit yang sangat berbahaya. Kenapa diberikan perumpamaan tadi? Hasad itu ibaratnya adalah sesuatu yang akan menghabiskan kebaikan-kebaikan orang. Betul jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tak kala kita hasad kepada seseorang, ini akan menyebabkan kita akan membuka aib atau menggibahi mereka. Di saat itulah akan habisnya amalan dari amalan kebaikan kita. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan berkaitan dengan faqad dzammallahu al-yahuda bil hasadi. Allah Subhanahu wa taala telah mencela orang-orang Yahudi dengan penyakit hasad yang ada pada mereka. Disebutkan di dalam surah An-Nisa ayat 54, Allah Subhanahu wa taala berfirman, am yahsudunana
am yahsudunana an-nasa lama atahumullahu min fadlih faqad atayna ala Ibrahim al-kitaba wal hikmah wa atainahum mulkan azima am yahsudunana an-nasa lama atahumullahu min fadlih. Mereka itu ataukah mereka itu dengki kepada manusia ala ma atallahu min fadli, terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Faqad ataina ala Ibrahim al-kitaba wal hikmah, dan kami telah memberikan kepada keluarga Ibrahim al-kitab wal hikmah, yaitu as-sunnah. Wa atainahum mulkan azima, dan kami memberikan kepada mereka kerajaan yang besar. Nah, dia di sini sebutkan mereka itu adalah dengki terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang lain berupa kebaikan. Di dalam ayat yang lainnya, saya bacakan dulu ayat-ayat yang menerangkan tentang ini. Juga disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 109, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wadda katsirun min ahlil kitabi, banyak di antara ahlul kitab ini menginginkan law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasada. Nah, ini dia. Seandainya mereka itu mengembalikan kalian setelah beriman kepada kekufuran, itu keinginan mereka ahlul kitab, supaya kita ini kembali kepada kekufuran. Kenapa? Hasadan min indi anfusihim, karena mereka merasa dengki terhadap apa yang ada pada diri mereka. Min ba'di ma tabayyana lahumul haqq, setelah jelas kepada mereka itu al-haq. Ini dalil celaan dari Al-Quran berkaitan dengan orang-orang yang hasad. Di ayat selanjutnya dari surah An-Nisa ayat 89, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini wa dzammallahu munafiqina bil hasad, orang-orang munafik, dengan menyebutkan waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa. Maka disebutkan mereka menginginkan supaya kalian itu kufur kama kafaru, sebagaimana mereka itu kufur, fatakununa sawa, supaya kalian sama dengan mereka. Nah, inilah yang terjadi jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan bahayanya hasad. Di dalam hadis Abu Hurairah riwayat Imam Muslim, dari Anas riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, langsung disebutkan la tahasadu, jangan kalian saling hasad. Ini jelas larangan berkaitan dengan hasad. Maka jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau begitu apa sebenarnya yang dimaksud dengan hasad? Kenapa sampai Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang Yahudi, orang-orang kufar, orang-orang munafikin? Kenapa Allah celah? Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung larang berkaitan dengan sifat tersebut. Kata beliau, wal hasadu huwa tamanni zawalun ni'mah anil ghair. Nah, coba ini jamaah, yang namanya hasad itu adalah dia mengharapkan zawalan ni'mah anil ghair, mengharapkan nikmat
yang Allah berikan kepada orang tersebut itu hilang. Itulah namanya hasad. Berbeda halnya dengan orang menginginkan dirinya mendapatkan seperti yang dimiliki oleh orang lain, bahkan lebih. Itu bukan hasad, bedakan. Kalau ini istilah adalah namanya ghibthah. Ini namanya ghibthah. Jadi bedakan ya, ini dua perkara yang berbeda. Perkara yang pertama adalah disebutkan yang namanya hasad adalah dia menginginkan nikmat yang ada pada orang lain itu hilang. Bahkan di sebagian keterangan para ulama, nikmat itu pindah kepada dia. Itulah yang disebut dengan hasad. Sedangkan yang namanya ghibthah, dia mengharapkan nikmat seperti yang didapatkan orang lain, bahkan dia mengharapkan lebih dari itu, tapi tidak ada keinginan nikmat itu hilang dari orang lain. Misalnya, saya contohkan untuk memahamkan, ini bukan dari keterangan para ulama, ini sekedar contoh yang saya pendekatan begini. Ada seseorang yang diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa membeli mobil baru. Maka pada diri saya ini, ketika tetangga saya membeli mobil baru, maka muncul perasaan ingin seperti itu. Itu tabiat manusia, wajar. Yang jadi masalah adalah setelahnya. Tatkala nikmat yang ada pada orang ini, mobil ini yang baru dibeli, itu hilang dari orang itu. Nah, itu namanya hasad. Itulah hasad. Tetapi sebaliknya, ketika tetangga membeli mobil baru, kemudian saya juga mengharapkan seperti itu, bahkan saya ingin lebih dari itu, tapi dengan catatan saya tidak menginginkan mobil itu hilang dari orang tersebut. Hanya saya ingin seperti itu, bahkan lebih. Maka itu namanya ghibthah. Itu boleh. Adapun yang terlarang, yang dilarang itu adalah menginginkan nikmat itu hilang dari orang lain. Sehingga disebutkan zawalun nikmati anil ghair. Dia tamanni, menginginkan, mengharapkan nikmat itu hilang dari orang lain. Itulah yang terlarang. Ini jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang kedua tadi itu, yang namanya ghibthah, berharap, berkeinginan, menginginkan nikmat itu juga ada pada diri saya, bahkan kalau perlu saya lebih dari itu. Tetangga beli mobil satu, saya mau dua, tak apa-apa. Nah, inilah yang disebutkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tentang ghibthah, sebagaimana dalam hadits Abdullah bin Umar muttafaqun alaih, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la hasada illa bisnatain. Tidak boleh hasad, walaupun juga diistilahkan hasad. Tidak boleh hasad kecuali pada dua keadaan. Yang mana itu? Satu, rajulun atahullahul Qur'an fahuwa yaqumu bihi ana'al lail wa ana'an nahar. Yang seharusnya kita memiliki sifat ghibthah, walaupun diistilahkan hasad, adalah di mana Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada seseorang itu Al-Qur'an. Dia bisa membaca Al-Qur'an, dia bisa menghafal Al-Qur'an, dia bisa mengamalkan isi kandungan dan keinginan apa yang diinginkan oleh Al-Quran, dia bisa amalkan. Dia laksanakan siang dan malam, dia tegakkan itu.
maka inilah kata Rasulullah SAW, seharusnya kita iri sama dia. Irihnya yang dikenal dengan ghibto. Kita ingin kalau perlu kita lebih dari itu, tidak apa-apa. Tapi bukan kita menginginkan. Kapan kita inginkan? Saya berkeinginan seperti si A yang bisa menghafal Al-Quran, yang bisa membaca Al-Quran, bisa mengajarkan Al-Quran, bisa mengamalkan Al-Quran siang dan malam. Saya mau seperti itu. Tetapi saya mengharapkan orang itu dia lupa, dia hilang dari dia, kembali ke saya. Nah, itulah hasad yang terlarang. Kalau sekedar mengharapkan saya juga mau seperti itu, bahkan kalau perlu saya lebih dari itu, maka itu tidak ada masalah. Itu bukan namanya hasad yang terlarang. Itu namanya ghibto. Ini yang pertama. Jadi kita boleh merasa iri terhadap seseorang yang diberikan Al-Quran dan dia bisa mengamalkan. Bukan sekedar menghafal, bukan sekedar membaca, tetapi dia amalkan kandungan dari Al-Quran. Itulah yang perlu kita iri kepada dia. Yang kedua adalah warajulun atahullahu malan. Ada seseorang yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada dia harta. Fahuwa yunfikuhu ana al-lail wa ana an-nahar. Dengan diberikannya harta orang ini, dia manfaatkan hartanya, dia gunakan hartanya ini untuk berimpak di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya juga diberikan harta yang banyak, tapi sulit sekali untuk berimpak, sulit sekali untuk disedekahkan. Tapi ada orang hartanya, bahkan kalau saya lihat saya ini lebih banyak daripada dia, tetapi dia dari sisi bersedekah kok dia mudah sekali bersedekah. Seharusnya kita harus iri sama orang seperti itu. Tetapi jangan mengharapkan mudah-mudahan dia tidak bisa lagi bersedekah. Nah, itu sudah berarti yang terlarang. Kalau dia ingin seperti itu, bahkan lebih dari itu, maka itulah namanya ghibto. Maka itu boleh. Maka jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang lainnya itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan ketika dibedakan antara urusan dunia dengan urusan akhirat. Ketika dalam urusan dunia, supaya tidak memunculkan yang namanya hasad, yang mana hasad yang terlarang inilah yang menginginkan nikmat pada orang lain itu hilang. Dalam urusan dunia adalah kita harus senantiasa melihat ke bawah. Sebagaimana dalam hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Unduru ila man huwa asfala minkum." Lihatlah kepada orang-orang yang ada di bawah kalian. Ini dalam urusan dunia. Jangan dibalik ya, jangan dibalik. Kapan dibalik ini jadi masalah. Jadi masalah. Jadi dalam urusan dunia kita banyak melihat ke bawah. Dalam urusan dunia kita harus banyak melihat ke bawah. Jadi unduru ila man huwa asfala minkum. Aspal itu memang di bawah asfala. Jadi dia lihat yang di bawah. Wala tanduru man huwa fawqakum. Jangan melihat ke atas dalam urusan dunia ini. Tetapi sebaliknya dalam urusan agama, amalan dan yang lainnya, kebaikan untuk akhirat, maka sebaliknya kita harus selalu melihat ke atas, melihat orang-orang yang lebih dari kita dalam urusan agama, dalam urusan akhirat, dalam urusan amalan-amalan kebaikan, amalan saleh. Rasulullah SAW mengatakan, "Unduru ila man huwa fawqakum." Lihatlah kepada orang-orang yang di atas kalian.
wala tanduru man huwa fawqakum. Jangan melihat ke bawah. Artinya bagaimana jamaah? Ini untuk menghilangkan penyakit ini. Maka Nabi SAW mengajarkan ketika dalam urusan dunia banyak melihat ke bawah. Apa yang akan menyebabkan atau akan timbul apa ketika kita dalam urusan dunia kita banyak melihat ke bawah? Akan muncul rasa syukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Coba dibuktikan jamaah. Tidak akan mungkin memunculkan rasa iri, dengki dan hasad dan semisal dengan itu. Kenapa? Ketika kita dalam urusan dunia kita lihat kita sudah memiliki kemampuan membeli motor. Mungkin motor kita ini jauh lebih baik daripada motornya orang, maka lihatlah, alhamdulillah, saya bisa lebih dari yang lainnya. Maka muncul rasa syukur. Akan muncul rasa syukur ketika ini yang terjadi. Adanya perasaan bersyukur. Alhamdulillah, saya bisa beli motor, masih banyak orang yang hanya bisa membeli sepeda. Kita bisa memiliki sepeda. Alhamdulillah, saya bisa membeli sepeda, masih banyak orang yang belum bisa. Kita bisa membeli mobil, maka jangan melihat mobil yang lebih banyak di atas kita. Lihatlah orang-orang yang di bawah kita. Alhamdulillah, saya bisa beli satu mobil, tetangga saya belum, hanya bisa beli motor. Muncul rasa syukur. Jangan melihat ke atas. Kapan kita melihat ke atas dalam urusan dunia, maka kita akan adanya rasa tidak akan pernah bersyukur dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Saya hanya bisa beli motor, orang tetangga kok mobilnya 3. Nah, muncul masalah. Allah ini tidak adil. Muncul banyak masalah. Nah, ini akan adanya bentuk merendahkan pemberian nikmat Allah kepada dia ketika ini yang terjadi. Sinilah yang akan memunculkan namanya perasaan, akan memunculkan hasad. Ini dalam urusan dunia. Adapun dalam urusan akhirat, jangan melihat ke bawah yang menyebabkan kita itu jadi malas. Iya jamaah. Alhamdulillah, saya ini sudah bisa sholat walaupun hanya 1 kali 1 pekan, nanti hari Jumat. Orang masih banyak yang tidak sholat. Nah, ini jadi masalah ini. Saya ini masih lebih baik bisa hadir Jumat, yang lainnya lebih banyak tidak. Saya ini bisa hadir sholat maghrib, sholat isya, walaupun subuh, duhur, asar tidak ada, yang penting kan saya sudah bisa 2. Yang lainnya masih banyak tidak ada sama sekali. Nah, ini yang menyebabkan kita itu tidak ada semangat untuk meraih kebaikan yang lebih banyak. Dalam urusan akhirat, Rasulullah itu memberikan tuntunan ajaran untuk senantiasa melihat orang-orang yang di atas kita. Saya alhamdulillah sudah bisa menjaga sholat 5 waktu. Maghrib, isya, subuh, duhur, asar, alhamdulillah. Tapi tetangga saya, teman saya itu Masya Allah, dia mampu menjaga sholat sunnahnya. Masa saya tidak? Nah, ini ada motivasi namanya. Ada dorongan untuk seperti itu. Masa dia bisa? Dia sudah umurnya tua. Masa saya lebih mudah, lebih malas dari dia? Tidak, saya harus lebih di atasnya. Maka ada motivasi. Rasulullah mengingatkan jangan melihat ke bawah. Kapan kita melihat ke bawah sudah akan menimbulkan rasa malas. Nah, inilah subhanallah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, menuntun umatnya untuk meraih kemuliaan tertinggi dan menjaga dia supaya tetap akan mendapatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dibalik jamaah. Dan jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan berkaitan dengan ini, kita lihat itu alangkah indahnya ajaran dari ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu
alaihi wasallam. Bagaimana dia mengajari kita supaya tidak memunculkan ada perasaan hasad, ada perasaan iri, dengki. Karena dengan adanya hasad, iri dan dengki inilah yang akan menyebabkan terjadinya kerenggangan hubungan antara satu dengan lainnya di sini terjadi. Itu akan terjadi di sini. Sisi lain juga akan menyebabkan dengan adanya penyakit iri, dengki dan hasad ini, itu akan memunculkan penyakit selanjutnya, yaitu adanya ghibah. Inilah yang akan menghabiskan seluruh amalan-amalan kebaikan kita. Itu ghibah. Karena pasti situ ketika ada hasad akan ini. Dan itu perasaan hasad jamaah itu akan terasa pada diri kita tatkala orang lain mendapatkan nikmat, dada terasa panas. Waspadai di situ. Antisipasi sebelumnya. Ada perasaan kayak dada ini mau terbakar. Waspadai, maka hati-hati di situ. Segera banyak meminta perlindungan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga kita dari penyakit itu. Karena kalau tidak ada hidayah petunjuk dari Allah, maka kita semuanya akan terkena penyakit ini jamaah. Penyakit hasad. Maka jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pernah kita ingatkan juga berkaitan dengan hadits yang panjang. Disebutkan dari hadits Abdullah bin Amr bin As tentang kisah beliau berkaitan dengan masalah penyakit hasad ini. Yang merupakan hasad ini adalah penyakit yang merupakan akhlak yang tercelah. Maka ada orang-orang yang mendapatkan kemuliaan besar disebabkan karena dia bagaimana menjaga hati dari hati dia. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sementara duduk bersama para sahabatnya, tiba-tiba dia mengeluarkan ucapan di tengah nasihat di kalangan para sahabatnya. Yattali'u ilaikum rajulun minal ansar. Sebentar lagi akan masuk ke tempat kita ini seseorang yang dari kalangan Ansar yang merupakan penghuni surga. Maka tidak lama setelah itu ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka masuklah seseorang. Maka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini melihat penampilannya biasa saja, bukan orang yang seperti pejabat, orang yang punya kedudukan. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sementara duduk kembali bersama para sahabatnya memberikan nasihat, memberikan arahan, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali mengatakan yattali'u ilaikum rajulun min ahlil jannah. Akan muncul di tengah-tengah kita ini seseorang dari penghuni surga. Maka tidak berselang lama dari itu muncullah seseorang, ternyata orang yang kemarin. Orang yang kemarin. Sampai ini 3 hari berturut-turut. Hari ketiga, demikian kondisinya keadaannya, kembali Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, akan masuk ke tempat kita ini seseorang yang merupakan penghuni surga. Maka mendengar ucapan ini Abdullah ibnu Amr ibnu As. Ini orang yang dua ya, Abdullah ibnu Umar dengan Abdullah ibnu Amr ibnu As, ini orang yang paling semangat di atas kebaikan. Paling semangat mereka di atas kebaikan. Dia terus di atas ini. Maka Abdullah ibnu Amr ibnu As ini, karena dia lihat, kok orang ini saya lihat tidak ada hal yang menarik dari penampilannya, dari ininya, semuanya tidak ada. Tapi kalau Nabi mengatakan penghuni surga, itu bukan manusia biasa itu. Maka Abdullah ibnu Amr ibnu As ini pamit, ingin bermalam di rumah orang itu. Dia ingin lihat amalan ibadah apa yang dikerjakan.
Mulai dari pagi sampai malam, sampai tidur pun dia tetap senantiasa dia waspadai, dia perhatikan dia. Kalau kasarnya kita, dia mata-matai. Dia ingin lihat amalan istimewa apa yang dikerjakan. Ternyata dia bermalam 3 hari, bertamu 3 hari. Hari ketiga dia pamit. Dia Abdullah bin Amr bin As ini merasa kecewa sebenarnya. Jadi orang kok dijamin masuk surga, tapi saya lihat kerjanya banyak tidur. Hanya ketika bangun tidur dia lihat bolak-balik dia banyak berzikir. Kata Abdullah bin Amr bin As, ini biasa yang seperti ini. Bolak-balik dia zikir, balik lagi dia zikir, itu saja. Salat malamnya juga sedikit. Bahkan Abdullah bin Amr bin As mengatakan, saya ini masih jauh lebih bagus dari dia. Ini dia. Karena memang Abdullah bin Amr bin As itu subhanallah, semangatnya luar biasa. Bahkan dia pernah menantang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu dia minta, ya Rasulullah, puasa apa yang paling mulia? Disebutkan puasa Senin Kamis. Kata dia mengatakan, saya masih bisa lebih dari itu. Saya sanggup dengan itu. Maka puasa Daud. Sebutkan dulu, puasa sehari, buka 2 hari. Kata Abdullah bin Amr bin As, saya masih bisa lebih itu dari itu. Maka Nabi mengatakan, puasa sehari, sehari tidak. Itulah puasa Daud. Kata Abdullah bin Amr bin As, saya masih bisa lebih dari itu. Kata Rasulullah, tidak ada lagi, hanya itu. Artinya di sini dia betul-betul luar biasa semangatnya dalam hal ini. Nah, maka dia memata-matai orang ini, kenapa kok dia bisa dijamin masuk surga? Maka ketika itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Abdullah bin Amr bin As pamit. Dia ceritakan sebenarnya kondisi yang sebenarnya terjadi pada diri Abdullah bin Amr bin As. Bahwasanya saya ini bertamu di rumahmu ini bukan karena ada masalah. Ada masalah di rumah, ada masalah dengan keluarga. Hanya saya ini mendengar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kamu ini penghuni surga. Bahkan diucapkan 3 kali. Ini tidak sembarang ini. Bahkan 3 hari berturut-turut. Maka dia tanya, amalan apa yang engkau kerjakan? Kok saya perhatikan selama ini, selama 3 hari 3 malam, tidak ada amalan istimewa yang kamu kerjakan, biasa saja. Bahkan saya ini jauh lebih banyak amalan-amalan ibadah yang saya kerjakan daripada Anda. Maka orang ini mengatakan, ya seperti itu yang kamu lihat, itulah kondisi saya. Maka setelah itu dia pamit. Dia Abdullah bin Amr ini sudah pamit, mintai sama tuan rumah, sudah berangkat. Mendekati pintu, orang ini mengatakan, ta'al, kemari. Saya ingin sampaikan barangkali. Karena kamu perhatikan amalan-amalan saya, amalan kamu masih lebih banyak, lebih baik dari saya. Tetapi barangkali apa yang saya lakukan inilah yang akan menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menjamin saya, menyebutkan saya termasuk penghuni surga. Maka ditanyakan, apa itu? Maka dia mengatakan begini, amma ana, adapun saya, lam ahsud li ahadin atahullahul khair. Ini dia. Jadi kata beliau yang sebelumnya ya, kata beliau, ketika saya ingin tidur, maka saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, saya maafkan semua orang-orang yang telah menyakiti saya hari ini. Sebelum tidur maka saya maafkan. Ya Allah, mungkin karena dosa saya sehingga orang-orang ini menyakiti saya, maka saya maafkan. Baru dia tidur. Itu sifat yang pertama yang dimiliki orang ini. Sifat yang kedua adalah sebagaimana pembahasan kita. Dia mengatakan, amma ana, adapun saya,
lam ahsud li ahadin minal mu'minin alladzi atahu Allahu min fadlihi. Dia mengatakan bahwasanya yang kedua yang saya jaga dan perhatikan adalah saya itu tidak pernah merasa iri. Saya itu tidak pernah merasa dengki, sakit hati kepada orang-orang yang beriman, orang-orang muslim yang Allah berikan kebaikan kepada dia. Nah, ternyata ini jamaah, kata Abdullah bin Amr bin As, ternyata inilah yang menyebabkan engkau mulia di sisi Allah, yang sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamin engkau masuk surga. Dan ini adalah perkara yang sangat-sangat berat. Ini yang sangat berat. Apalagi muasalnya sifat tabiat kita, yaitu Bugis Makassar adalah punya penyakit pendendam, sulit untuk memaafkan. Pokoknya kapan dia pernah disakiti, tunggu nanti saya akan balas dendam, baru aman. Pernah disakiti, pernah diganggu, enak saja kita mau maafkan, tunggu pembalasan saya. Itulah sifat kita. Tetapi orang ini tidak. Dia langsung sandarkan kepada diri bahwasanya dengan adanya ini berarti ini ada masalah pada diri saya, berarti saya maafkan dia. Kata Abdullah bin Amr bin As, kedua sifat inilah yang sangat sulit dan sangat, bahkan sama saya pun sangat sulit untuk ini. Artinya jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang kita berusaha semaksimal mungkin dan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meminta dijaga dari penyakit yang namanya hasad. Karena ini betul-betul akan menghabiskan seluruh kebaikan-kebaikan kita tatkala ini ada pada kita. Ada pada kita. Bahkan para ulama jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika penyakit ini kita rasakan akan muncul ada pada diri kita, maka memperbanyak untuk membaca 3 qul. Perbanyak membaca 3 qul, termasuk diantaranya yang paling ini tentunya adalah surah An-Nas. Karena itu adalah waswas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, waswas yang diberikan masuk. Maka perbanyak membaca ayat ini dan banyak berdoa, memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala di poin ini. Ini mungkin yang penting kita uraikan berkaitan dengan masalah hasad. Sehingga Nabi mengingatkan iyyakum wal hasad. Hati-hati, waspada kalian dari penyakit hasad. Karena ini sangat berbahaya. Ini wallahu taala a'lam bissawab. Sekira itu mungkin yang perlu kita ingatkan insyaallah taala di sini. Kemudian hadits yang selanjutnya. Satu lagi hadits insyaallah, masih panjang waktu, masih ada. 5 menit. Insyaallah. Mungkin ada yang mau bertanya berkaitan dengan ini ya. Kalau tidak kita bacakan satu hadits, kalau tidak ada masalah insyaallah. Satu lagi insyaallah ya. Ini haditsnya singkat walaupun kandungannya padat. Hadits ini juga datang dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an. Dari sahabat Abi Hurairah. Hadits ini muttafaqun alaih. Riwayat Bukhari Muslim. Terkadang jamaah kita itu menganggap diri kita itu sangat kuat dan jago tatkala kita mampu mengangkat sesuatu yang berat, tatkala kita mampu membanting sesuatu dengan ini. Itulah yang terkadang kita anggap diri kita itu kuat, punya kemampuan yang besar. Ternyata itu belum dalam syariat kita. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa syadidu bizzur'ah. Jadi laisa syadidu bisur'ah.
bukanlah dikatakan orang yang kuat adalah orang yang bisur'ah, orang yang jago gulat. Ini kan biasanya kalau orang bergulat itu tenaga yang diinikan. Tetapi kata beliau, innamasy-syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Nah, ini yang sulit sekali bagi kita jemaah. Semuanya kita ini sulit. Di mana disebutkan bahwasanya orang yang kuat adalah orang yang mampu mengendalikan jiwanya, mampu mengendalikan dirinya di saat dia marah. Itulah orang kuat sebenarnya. Orang-orang yang mampu mengendalikan diri dia saat dia marah. Nah, biasanya kalau kita marah itu, subhanallah, keluar semuanya kata-kata mutiara. Nah, ini nih, kalau inilah yang terjadi. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di sini, orang yang dikatakan orang yang kuat itu adalah tak kala dia marah mampu menguasai kondisi atau keadaan dirinya. Sehingga disebutkan dalam riwayat Imamul Bukhari dan yang lainnya, bahkan disebutkan faraddada miraron, dia ulangi berulang-ulang. Ketika ada seseorang datang minta nasihat kepada Nabi, hanya Nabi mengatakan qala la taghdab, jangan marah. Itu saja, selesai. La taghdab. Ini jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya bukan berarti orang tidak boleh marah. Itu sudah tabiat, namanya adalah bal huwa tabi'iyun, adalah merupakan tabiat manusia berkaitan dengan masalah marah. Tetapi wa hadzal madmumu huwal ghadabu fi ghairi amri diniin. Ketika kita marah dalam urusan agama, maka itu adalah perkara yang wajar atau biasa. Adapun dalam perkara dunia ini yang jadi masalah. Terkadang kita itu lebih marah jika berkaitan dengan masalah dunia daripada masalah agama kita. Terkadang agama kita diinjak-injak, nabi kita dicela, dimaki, atau kita diam-diam saja. Tetapi tak kala kita yang dicaci maki, dicela, apa yang terjadi? Minta, ini harga diri saya ini. Padahal itu yang dituntut apa? Kata beliau, kata Rasulullah adalah untuk bersabar. Kalau agama yang dicela, nabi yang dicela, Allah Subhanahu wa taala yang dihina, itu tidak disebutkan bersabar, tetapi bela dia. Kalau harga diri kita itu disuruh banyak bersabar. Maka itu jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita lanjutkan insyaallah taala secara jelas berkaitan dengan masalah ini di waktu yang akan datang insyaallah taala. Bahwasanya kondisi orang yang kuat adalah yang mampu mengendalikan dirinya di saat dia marah. Saya kira ini karena waktu habis, cukup insyaallah taala di waktu yang singkat ini. Nanti kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Ini masih beberapa. Jadi adab yang kedua yang kita dapatkan adalah rangan hasad dan adalah marah. Ini nanti akan kita uraikan berkaitan adab yang tercela. Yang kedua adalah masalah marah. Saya kira itu wallahu taala a'lam bissawab. Ini dulu yang bisa kita sebutkan. Wallahu ta'ala bissawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.